Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa min muslimin. Tumul rahijum la ulul sallallahu alaihi wa sallam wa hafadhil Qur'an wa sallallahu ثم للروح يا والدي والديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم ونقسم لهم ألف الكتاب ببركته وكرامته نسألك اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati فيا حي إذا هاب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qafil singkat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang merupakan mazhab keempat yang akan kita kaji setelah selesai mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, mazhab Maliki yang pendirinya adalah Imam Malik, kemudian mazhab Syafi'i yang imamnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang terakhir adalah Ahmad bin Hanbal merupakan pendiri dan pentaksis mazhab Hambali. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
yang terkenal dengan huffadzul hadis, hafizul hadis, ahli hadis dan juga ahli fiqh. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu tafaqqaha ala yadil Imam Syafi'i hina qadima Baghdad. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertemu Imam Syafi'i di Baghdad, beliau ngaji kepada Imam Syafi'i di Baghdad. Wa akhadhal hadis, kemudian belajar hadis kepada Husaim bin Bashir, kemudian Walid bin Muslim, Zaid bin Yahya wa ghairihim al-katsir hatta jawaza adadu syuyukhi al-mi'ah. Imam Ahmad ini punya guru lebih dari 100 guru. Guru Imam Ahmad lebih daripada 100 guru. Wa akabba 'ala sunnati yajma'uha wa yahfazuha hatta shara imam al-muhadditsina fi 'asrih. Kecenderungan Imam Ahmad kepada hadis sangat tinggi sehingga beliau kemudian memfokuskan menghafal hadis hingga beliau menjadi imam al-muhadditsin fi asrih, di masanya. Tidak ada orang yang lebih kuat, lebih banyak hafalan tentang hadisnya di masa itu dibanding Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal alfi haditsin atau 1 juta hadis. Waqila 600 alfi haditsin, 600.000 hadis. Itu bukan hanya matan, ya, tapi riwayah juga, matannya kemudian perawinya riwayatan wadirayatan, paham sekali tentang ilmu hadis. Sehingga beliau terkenal dengan imam ahli hadis, imam ahli hadis. Oke. 1 juta hadis. Kayak apa 1 juta hadis? 600.000 hadis pendapat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Hafal 600.000 hadis. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gusti Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa. Kalau kita renungkan, kita bayangkan coba Pak. 600.000 saja. Ini belum lagi pendapat yang 1 juta. Betapa luar biasanya isi kepala Imam Ahmad yang disiapkan oleh Allah berapa terak. Bukan giga lagi kan. Kalau KB kilobit yang terkait kita ini mungkin kilobit ini, belum megabyte, kemudian gigabyte ya, kemudian baru tera. Apa di atas tera ada lagi nggak? Belum ada. Tera itu luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah setelah alim luar biasa, tsumma sarafa radhiyallahu anhu ila tadris wa ta'lif. Kemudian beliau setelah alim membuka pesantren, kemudian mengarang kitab. Dari gemblengan beliau muncul juga kemudian ulama-ulama besar, di antaranya adalah kedua anak laki-lakinya, yaitu Salih dan Abdullah. Salih dan Abdullah, dua anaknya Imam Ahmad ini menjadi orang alim lagi, luar biasa. Walaupun tidak sealim seterkenal bapaknya, ya, namanya Salih dan Abdullah. Kemudian ada lagi murid yang lain yang alim, Abu Bakar Al-Athram. Kemudian Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Marruzi. Wa fil hadis ruwiya anhu khalqun katsirun. Minhum Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi wa Abu Dawud As-Sijistani, Abu Abdillah Al-Bukhari, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Di antara yang mendapatkan riwayat hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal atau mengambil ilmu hadis, mengambil hadis, hafalan hadis, riwayat hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal dari kalangan muhadditsin itu banyak sekali. Di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu mendapat guru riwayat hadis langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Dawud itu juga muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Bukhari, ya, itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim juga berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga melahirkan kalangan-kalangan ulama dari muhadditsin. Masya Allah, luar biasa. Walam yu'allif al-Imam Ahmad fil fiqhi kitaban. Ya, perlu diketahui ini. Imam Ahmad tidak mengarang kitab fiqih secara
secara jelas, secara utuh ya, beberapa kitab fikih. Beliau hanya di hadis, konsentrasi di hadis. Makanya punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad itu, yang berjilid-jilid itu, Pak. Wa inna ma akhadha ashabuhu madhabahu. Wa inna ma akhadha ashabuhu madhabahu min aqwalihi wa af'alihi wa ajwibatihi wa ghaira dzalik. Hanya saja murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal ini yang mencatat fatwa, kata-kata, kalimat, jawaban, dan seterusnya dari gurunya Imam Ahmad. Masalah fikih ini. Kemudian dibukukan menjadi ilmu-ilmu fikih. Jadi Imam secara terperinci tidak mencatat, mengimlakan ilmu fikih. Ilmu fikih itu diambil oleh murid-muridnya, kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Imam Ahmad lebih konsentrasi kepada hadis. Nah, tetapi kemudian justru fikihnya malah lebih masyhur karena berkat murid-muridnya ini. Fikihnya Imam Ahmad lebih masyhur daripada hadisnya. Makanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu lebih banyak konsentrasi di soal fikihnya. Padahal mereka juga semua ahli hadis semua itu, tapi lebih pada ilmu fikih yang terkenal di antara mereka empat ini. Walahu kutubun adidah fi ghairil fiqhi minha. Imam Ahmad terkenal mempunyai beberapa kitab yang diimlakan kepada murid-muridnya selain daripada fikih, yaitu kitab Al-Musnad. Terkenal banget nih, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i punya kitab enggak Musnad? Punya Musnad Asy-Syafi'i, tapi lebih kecil sedikit. Ya. Kalau Musnad Ahmad itu berjilid-jilid. Kalau Imam Syafi'i punya kitab Musnad hanya 4 jilid yang saya punya, yang disyarahi oleh beberapa ulama Syafi'iyah juga. Ada beberapa yang saya punya di rumah itu, ada 2 kitab Musnad Asy-Syafi'i yang disyarahi oleh 2 ulama. Ahmad Rifat Mesir, kemudian Imam As-Subuki. Namanya Asy-Syafi Syarah Musnad Asy-Syafi'i. 4 jilid apa 5 jilid itu di rumah. Kecil. 1 disyarahi oleh Imam Tajuddin As-Subuki, yang kedua oleh Syekh Ahmad Rifat dari Mesir. Oke, itu syarah kitab Musnadnya Imam Syafi'i. Hawanifan wa arba'ina alfi hadithin. Dalam kitab Musnad itu tercatat ada 40.000 hadis lebih, Pak. Kitabnya Imam Ahmad yang bernama kitab Musnad itu di dalamnya berisi hadis 40.000 hadis di kitab itu yang tercatat ya. Kalau beliau hafalnya kan tadi 600.000 bahkan 1 juta dan yang lain. Tapi yang termaktub dalam kitab Musnadnya saja itu ada 40.000 hadis, belum lagi kitab-kitab yang lain. Walladhi yu'tabaru min ahamil masadir al-hadithiyah wa awsa'iha. Dan itu menjadi kitab yang paling mu'tabar, paling terkenal, populer, yang menjadi rujukan ya, masadir al-hadithiyah, rujukan ulama-ulama modern tentang hadis dan yang memperluas banyak sekali. Wa kitab, dan ada lagi kitab karangan beliau namanya Fadhailus Sahabah, karangan Imam Ahmad nih. Kemudian kitab Al-Wara', kemudian kitab An-Nasikh wal Mansukh, dan juga kitab At-Tarikh. Itu diantara karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal. Sayang banget, sayang sekali. Begitu alimnya, begitu luasnya keilmuan yang dimiliki, waroknya, zuhudnya, kesolehannya, madhabnya itu pengikutnya sangat atau paling sedikit di antara 3 madhab sebelumnya. Ya. Di dunia itu paling sedikit Imam Ahmad pengikutnya. Wa usulu madhabihi fil ijtihad, pokok pengambilan dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam berijtihad yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pokok itu semua juga sama. Kemudian fatwa sahabi, fatwanya para sahabat. Kemudian qiyas, analogi, istishab, masalih al-mursalah, saddud dzara'i' juga dipakai dalam mazhab Maliki. Kemudian wa ya'malu bil hadits dhaif alladhi yartafi'u ila darajatil hasani lal batil wal munkar.
Kemudian Imam Ahmad ini di dalam mazhabnya terkenal sekali biasa melakukan mengamalkan hadis dhaif di dalam mazhabnya, yang hadis itu sebagian naik menjadi hasan, bukan yang batil, bukan yang mungkar. Gini. Ada kelompok di Indonesia yang sering kali mengatakan begini, kelompok nih yang saya kurang setuju. Hadisnya dhaif, jangan dipakai, tinggalin, kan gitu ya. Hadisnya dhaif, tinggal. Hadis dhaif jangan dipakai, hadis dhaif jangan gitu. Padahal nih, itu kelompoknya mereka yang mengikuti Imam Ahmad itu. Kelompoknya mengatakan begini nih. Di Indonesia itu banyak, di luar juga ada, banyak. Jangan memakai hadis dhaif. Tinggalin. Begitu. Padahal fikihnya mengikuti Ahmad bin Hanbal. Fikihnya itu, madhabnya. Cuman kalau ditanya, didesak, benarkah? Begitu. Wah, dia mengagung-agungkan, memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu imam ahlus sunnah, imam hebat, anu. Tapi ketika ada fatwa Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak sesuai dengan nurani hati mereka, mereka menentangnya. Mereka beralasan, saya tidak ikut Imam Ahmad. Saya mau ikutnya salafus saleh, generasinya sahabat, kayak gitu, Pak. Padahal saya pernah sampaikan di sini. Dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, yaitu susunan para ulama-ulama Hambali, Imam Ahmad pernah mengatakan kepada Abdullah, ini salah satu putranya. Ya Abdullah, kalau kamu lewat di kuburan, ini salah satu fatwa Imam Ahmad nih. Salah satunya fatwa adalah, kalau kamu lewat di kuburan, maka berhentilah. Bacalah Fatihah, suratul Fatihah, wal mu'awwidzatain, kul a'udzu bil falaq dan bin nas, wa ayatul kursi, wahdi, dan hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur yang ada di situ. Paham, Pak? Ini dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Imam Ahmad menyuruh putranya Abdullah, kalau lihat di kuburan baca Al-Quran, yaitu Fatihah, ayat kursi, falak bin nas, dan bacaannya dihadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang mati di sana. Artinya Imam Ahmad sangat-sangat tidak alergi yang namanya baca Quran di kuburan, itu tidak. Bahkan anaknya diperintah untuk duduk dulu, baca Quran di situ, hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur di situ. Sampai itu. Itu Imam Ahmad itu, Pak. Nah, sekarang pengikutnya ini, yang di Indonesia itu ada kelompok itu tuh. Ya, itu ada. Itu Allah, saya nggak ikut Imam Ahmad Hanbal, saya ikut salaf. Saya ikut generasi salaf. Padahal di satu sisi mereka mengagung-agungkan Imam Ahmad, tapi ketika diberikan nih Imam Ahmad, kitabnya kitab kalian, kitabnya Tabaqatul Hanabilah, bukan Tabaqatul Syafi'iyah, As-Subuki, bukan. Hanabilah, kitab sendiri, kitab kelompok antum sendiri. Coba dibuka, dilihat nyata fakta. Imam Ahmad, imam kalian tuh boleh baca Quran di kuburan. Kenapa sekarang kalian menentang dan tidak mau membaca Quran di kuburan? Itu, Pak. Kalau tidak sesuai dengan hati mereka, selera mereka, tolak. Padahal itu imamnya sendiri. Hati-hati dong, hati-hati. Bahkan nih, suhu mereka dalam bidang teologi akidah. Ini kan kalau Ahmad itu biasa ke fikihnya. Imam Ibnu Taimiyah suhunya. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ketika ditanya tentang pahala membaca Al-Quran untuk orang mati, jawabannya banyak ngoler-ngoler. Baca Quran, sedekah, amal soleh yang lain, sholat, puasa, katanya. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Apabila dia diniatkan, dihadiahkan untuk orang yang meninggal, maka akan sampai pahalanya. Itu Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ihdina Suratul Mustaqim. Dalam fatwa Ibnu Taimiyah juga ada. Dan itu kitab mereka. Kenapa mereka nggak baca? Mereka nggak jujur dalam penelitian soal ilmiah. Ada. Itu suhu mereka. Mengatakan demikian. Bahkan saya sudah cerita ketika Imam Ibnu Taimiyah wafat, disolatkan 4 kali di Masjid Umayyah di Damaskus, Syria. Kemudian air bekas mandinya Imam Ibnu Taimiyah banyak yang mengambil barokahnya. Kemudian setelah dikubur, di kuburannya dikhatamkan bukan hanya ratusan khataman, ribuan khataman. Karena banyak orang-orang datang silih berganti untuk membaca Quran di kuburan Ibnu Taimiyah. Berhari-hari, Pak. Itu artinya apa? Dulu fatwanya Imam Ibnu Taimiyah memang nyata bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu boleh. Menghadiahkan pahala Quran untuk orang mati juga boleh sampai. Itu. Kalau melarang tidak ada itu buburnya yang begitu. Ini
adalah sejarah, ini adalah fakta, tertulis, termaktub dalam kitab. Bukankah hanya kitab kami, kitab mereka juga ada. Nah, kenapa kemudian pengikutnya akhir-akhir ini, pengikut yang merasa mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mengikuti Imam Ahmad Hambal, tapi mereka menolak imam-imamnya. Apa yang dimaui mereka? Belum lagi kitab mazhab kita. Mazhab mereka sudah begitu, mazhab kita. Walhasil, semua mazhab para ulama itu semuanya memperbolehkan orang baca Quran di kuburan dan mendiakan. Semuanya mazhab Hanafi, Hambali, itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang beda, sepakat semuanya. Jadi mereka itu orang-orang yang syadz. Kelompok ini kelompok yang recel, kelompok yang memisahkan diri dari kelompok-kelompok mayoritas. Nah, mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukan hadis mungkar. Yang penting jangan mungkar, jangan batil, jangan mardud, jangan matruk. Kalau hadis matruk, hadis yang perlu ditinggal, maudhu', hadis palsu, maudhu', hadis yang perlu ditinggal itu. Mungkar, hadis batil, itu memang la aslalah, tidak berdasar. Tapi hadis dhaif ada dasarnya. Nah, bedanya Imam Syafi'i selalu mengamalkan dalam bidang-bidang amal itu dengan hadis-hadis sahih. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dengan dhaif sekalipun, yang penting jangan mungkar, jangan batil hadisnya. Dhaif enggak apa-apa. Apalagi dhaifnya yang meningkat ke derajat hasan. Aduh, sahih, hasan, dhaif. Sahih, hasan, dhaif itu klasifikasi hadis secara global. Sahih ada dua. Sahih li nafsihi, ada sahih li ghairihi. Hasan, ada hasan li nafsihi, ada hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi ini aslinya hadisnya dhaif. Cuman karena banyak turuk dan jalan-jalan riwayatnya masalah itu, maka saling membantu dan mendukung sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Tapi hasannya li ghairihi. Nah, kalau dhaif pentelannya banyak sekali. Ada hadis ahad, hadis mursal, hadis mauquf, hadis munqati', hadis macam-macam hadis. Ada 43 hadis, Pak. 40 hadis banyak sekali. Hadis mu'an'an, hadis mu'addal, hadis apa lagi? Banyak banget hadis. Nah, baru kemudian diperinci lagi nih, mau mana yang batal, mana yang mungkar, mana yang gitu. Tak gitu namanya. Ada sebuah kitab Al-Hadis wa Mustalahuhu, Ulumul Hadis wa Mustalahatuhu, karangannya Syekh siapa tuh, dosen dosen ilmu hadis di Libanon, Subhi Soleh. Itu bagus banget kitabnya. Kecil seginilah tebelnya, tapi sangat gamblang banget. Namanya Ulumul Hadis wa Mustalahatuhu, karangan Subhi Soleh dari Libanon. Saya punya bukunya, Masya Allah, bagus sekali. Itu penjelasan tentang ilmu-ilmu hadis. Lanjut. Wa yurajjihul amala bil haditsil mursal 'ala al-qiyas. Bahkan beliau lebih mengunggulkan, lebih memilih mengamalkan hadis mursal dibanding qiyas. Ini hadis mursal kan hadis yang bermasalah ini. Tapi ternyata Imam Ahmad Hambal ini memakai hadis mursal lebih didahulukan daripada qiyas. Mursal itu Pak, hadis yang terhenti kepada tabi'in, tidak menyebutkan nama sahabat langsung dari Nabi. Itu mursal namanya. Ya. Tidak menyebut nama sahabat. Saya dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Enggak menyebut ini, Pak. Langsung dari Rasulullah aja. Padahal tabi'in kan enggak mungkin ketemu dengan Kanjeng Nabi kan, enggak mungkin kan? Tapi melewati ini nih sahabat dia sebut. Itu mursal namanya. Oke? Mursal namanya. Terpotong hanya sampai pada perkataan tabi'in. Tidak menyebut nama sahabat riwayatnya. Dari siapa? Langsung dari Kanjeng Nabi. Kan enggak mungkin dari Kanjeng Nabi kan? Nah, makanya hadis mursal. Ini mursalnya perlu dikaji lagi, bener enggak gitu. Tapi oleh Imam Ahmad Hambal ini mursal tetap didahulukan daripada qiyas. Apa alasannya di antaranya? Tabi'in itu terpercaya yang kedua setelah sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang udul. Udul terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Begitupun tabi'in. Makanya zonnya untuk dia berbohong itu kecil. Lebih besarnya persangkaannya tabi'in itu tidak akan mungkin bohong gitu. Makanya dia kalau dia mengatakan dari Kanjeng Nabi, walaupun dari Kanjeng Nabi melewati sahabat, itu benar. Makanya hadis mursal tetap didahulukan daripada qiyas. Itu Imam Ahmad Hambal.
Kalau kias kan analogi namanya kias. Kalau ada hukum yang sudah ada perkataan nih dari seorang tabi'in dipakai daripada kias. Didahulukan dulu daripada kias. Kias itu analogi, Pak. Analogi permasalahan namanya. Kias. Hukum kias, hukum analogi, hukum rasional. Pakai pikiran. Lam yakun madhab al-imam al-Ahmad fi intisyarihi bainan nas wa fil amsar ala qadri sam'atil imam nafsahu afiyan. Jadi Imam Ahmad itu madhabnya tidak banyak dipakai oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Tapi namanya tetap dia alim, dia hebat, dia al-faqih, dia muhaddits, dia hufaz. Walam yang tasir kal madzahib tsalatsatil baqiyah, tidak menyebar sebagaimana tiga mazhab sebelumnya. Ya, walam yang tasir kal madzahib tsalatsatil baqiyati. Walahu atsba'un mu'azzamuhum, memang ada beberapa pengikut Imam Ahmad Hanbal sampai sekarang, atsba'un mu'azzamuhum fi biladin Najd wal Hijaz. Di antaranya paling besar adalah di Najd, Hijaz, ya Mekah juga, Saudi juga gitu. Nah sekarang Saudi sama Qatar lah. Qatar juga sekarang Hambali. Dulu Pak Syafi'i. Bahrain banyak Syafi'i. Kuwait banyak Syafi'i. Mesir banyak Syafi'i. Abu Dhabi, Dubai Syafi'i. Kebanyakan Pak. Bahkan di Kementerian Agama Abu Dhabi, Dubai itu Syafi'i yang menguasai. Maulid Nabi ada di sana. Yang memperkasih Kementerian Agamanya. Kalau di Qatar, bukan sekarang. Kalau dulu ya Syafi'i. Sekarang bukan Syafi'i madhabnya yang menguasai. Tapi Hambali. Jadi Hambali cuma Saudi dengan Qatar yang kebanyakan. Libya, siapa? Maliki. Dari Eropa, dulu jajahan Eropa. Prancis, Tunisia, Aljazair, Maroko. Semua itu ke Turki, Hanafi. Terus yang di Maroko, itu fikihnya adalah Maliki. Libya Maliki, banyak Mauritania Maliki. Kalau di Somalia hampir 100% itu Syafi'i, Somalia gitu kan. Hambali sedikit sekali pengikutnya, hanya di Mekah, Saudi dengan Qatar lah. Dikit banget. Di Malaysia juga Syafi'i, Indonesia Syafi'i kan banyak nih. Nah, yang banyakan India itu Hanafi ke sana semua, Hanafi. Turki Hanafi kebanyakan. Nah, Hambali cuman ada di Najd dan Hijaz, mayoritas ada di sana. Wa yujadu lahu asba'un aidan fi mantiqati Syam wal Iraq. Ada juga sebagian pengikutnya di Syam dan Irak. Tapi sedikit. Wa qadimtu hina radhiyallahu anhu bid-darbi wal habsi fi fitnati khalqil Qur'an fi zamanil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wathiq. Fasabara sabrul anbiya. Imam Ahmad bin Hanbal itu dapat musibah, dapat ujian, cobaan pada waktu pemerintahannya Al-Ma'mun, ya, Abbasiyah yang ketujuh, ya, Ma'mun. Al-Ma'mun yang ketujuh yaitu Abdullah bin Harun ar-Rasyid, julukannya Abdul Abbas, yang memerintah pada tahun 786 Hijriah sampai 833. Al-Ma'mun namanya Abdullah bin Harun ar-Rasyid, ya. Ini Khalifah Abbasiyah dinasti ke-7. Nah, ini beliau di penjara, dicambuk, penjara, enggak ngasih makan, Pak. Karena apa? Karena beliau tetap bersikukuh bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Oke. Di masanya Ma'mun, Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid, dimulai di Harun ar-Rasyid dulu. Itu sampai kepada Abdullah bin Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan, pendidikan dibuka lebar-lebar, Pak. Subhanallah. Keemasan keilmuan di Baghdad berpusatnya. Itu saat itu terjadi. Ketika Al-Ma'mun melawan pasukan Bizantium dan menang, beliau tidak mau menerima harta rampasan berupa wanita, emas, tidak, tapi minta buku-buku Yunani, manuskrip untuk diterjemahkan. Setiap tahun itu store itu, Pak. Pada tahun 150 Masehi itu buku-buku Yunani yang manuskrip yang ada di Bizantium. Diambil itu, Pak. Keilmuan yang dia lahir di situ Musa al-Khwarazmi, yaitu mulai ilmu matematik, aljabar.
Nah, itu yang penemu pertama adalah Syekh Al-Imam Musa Al-Khwarizmi. Itu pada pemerintahannya Al-Ma'mun. Tapi sayang, Al-Ma'mun itu sentralisasi kekuasaannya di antaranya adalah semuanya harus dipatok atau dikawal oleh satu aliran dan keagamaan, yaitu Mu'tazilah. Sehingga yang bukan Mu'tazilah dipinggirkan, disingkirkan, di penjara, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ini. Di penjara, dicambuk. Kelompok-kelompok Mu'tazilah ini kelompok rasionalitas. Kelompok yang mengadukan hanya kepada pemikiran. Dia yang mengatakan, kelompok ini yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tidak bersama Allah selamanya. Imam Ahmad bin Hanbal bersikukuh Al-Quran adalah ghairu makhluk, bukan makhluk, dan tetap bersama Allah selamanya. Itu yang menjadi sebab Imam Ahmad masuk penjara, dicambuk untuk keluar dari fatwa-fatwa itu. Tapi tetap kekeh bahwa Al-Quran bukan makhluk sebagaimana Imam Sunnah yang lain. Al-Ma'mun itu mengkudeta, Pak. Karena pada tahun 802 itu Harun ar-Rasyid mengambil anak dari yang lain yang bernama Al-Amin, yang lebih muda, untuk jadi khalifah penggantinya di Baghdad. Sedangkan Al-Ma'mun atau Abdullah bin Harun ar-Rasyid itu dijadikan gubernur di Khurasan, Iran. Lebih tua umurnya. Nah, ketika berkuasanya khalifah ini yang di Baghdad, mengangkat anaknya namanya Musa, ini menjadi pelanggaran serius. Harusnya adiknya gitu. Kan harusnya Al-Ma'mun. Kenapa Al-Amin mengangkat putranya Musa menjadi khalifah? Sudah, Al-Ma'mun berontak dari Khurasan Iran, mobilisasi tentara militer. Ambil semua tentara. Adakan yang namanya wajib militer. Kita kudeta. Amin itu. Akhirnya dikudeta, Pak. Baghdad dikepung berhari-hari. Serang itu, Baghdad itu dari Iran itu. Sedangkan Al-Ma'mun dari Iran memobilisasi orang-orang Syiah di sana. Serang, kalah, mati. Jadilah Ma'mun jadi raja. Itu, Pak. Jadi yang namanya khalifah itu saling terus akhirnya mati, saling bunuh-bunuhan, baik. Khalifah. Makanya ada khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, khilafah Utsmaniyah. Itu keluarga semua itu, dinasti itu. Bukan khilafah Islamiyah. Khilafahnya keluarganya Utsman, khilafah keluarganya Abbas, gitu ya. Ya udah gitulah keluarga-keluarga. Khilafah mana Islamiyah? Enggak terwakilkan. Mabok-mabokan baik. Khalifah tuh hancurnya khalifah yang ada di Andalus Spanyol, apa itu akibat apa? Wah, udah pesta-pesta, kekayaan, hura-hura, minum-minum itu, Pak. Masya Allah, hancur sudah, lemah akhirnya. Tariq bin Ziyad yang menyeberang dari Maroko, Maghribi ke Damas, ke Spanyol, ya, itu pasukan tentara. Habis itu sudah pertama kali menaklukkan Andalus, menang. Itu kapal semua dibakar supaya jangan lari, kita kesini menjemput syahid atau menang atau mati. Yang akhirnya menang dan menguasai Andalus, Spanyol, Cordoba, Castilla, Sevilla, dan seterusnya lah. Cordoba melahirkan Imam Al-Qurtubi, tafsir Ahkamul Quran Al-Qurtubi. Wah, banyak lah. Ya, itu 700 tahun, 7 abad Islam menjadi penguasa yang sentralnya di Andalusia dan melahirkan banyak pemikir, ilmuwan, dan seterusnya. Makanya sampai sekarang ada selat Maroko ya yang menuju ke Spanyol itu namanya selat Gibraltar. Sampai sekarang nih, Pak. Gibraltar, oke? Itu untuk mengenang pejuang Islam namanya Tariq bin Ziyad. Tar itu Tariq. Jibal itu gunung, Jabal bahasa Arabnya, Pak. Jabal Tariq, gunungnya Tariq. Tariq bin Ziyad. Jabal Tariq asalnya, sekarang Gibraltar. Asalnya Jabal Tariq. Sampai sekarang masih ada, oke? Itu adalah asli dari Islam. Gibraltar itu adalah Jabal Tar. Tar itu Tariq, Jabal Tariq. Sampai sekarang ada. Kemudian muncul juga pada waktu itu adalah penemu ilmu kimia, yaitu Jabir bin Hayyan. Itu ya. Walaupun ada kegagalan dalam salah satu penelitian dari keilmuan itu. Ada yang gagal, tapi sampai sekarang masih menjadi pengembangan dunia farmasi itu sangat berarti sekali. Waktu itu
tidak berhasil dalam eksperimen transmutasi emas waktu itu. Gagal. Tapi metode yang dipakai oleh Jabir bin Hayyan itu sangat membantu dalam pengembangan senyawa farmasi sampai saat ini. Itu penemunya dari Islam juga, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu muncul pada waktu zamannya Raja Ma'mun ar-Rasyid pada khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Jabir bin Hayyan atau bin Ibnu Hayyan dibantu muridnya namanya Yusuf Luqwa. Itu ahli kimia dalam Islam. Nah. Menurut Ibnu Al-Madini, "Inna Allah a'azzal Islam bi rajulaini Abi Bakrin yaumar riddah wa Ibnu Hanbal yaumal mihnah." Islam itu dimuliakan oleh dua orang, di antara adalah Abu Bakar pada waktu perang riddah, perang dengan orang-orang murtadin, dan yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu yaumul mihnah. Beliau kekeh tidak pernah mengatakan bahwa Quran adalah ghairu makhluk. Ya, makhluk. Quran adalah ghairu makhluk. Wa qala anhu bi Bushr al-Hafi, "Inna Ahmad qama maqamal anbiya." Imam Ahmad bin Hanbal itu menempati maqam para nabi. Saking alimnya sampai ulama mengatakan demikian. Itu saking kagumnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkata tentang Imam Ahmad bin Hanbal, "Kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha asqa wa afqah min Ahmad bin Hanbal." Aku keluar dari Baghdad menuju Mesir, Imam Syafi'i ninggalin Baghdad. Tidak aku tinggalkan satu orang yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih faqih, yang lebih faham tentang ilmu, ya, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Aku tinggalkan Imam Ahmad bin Hanbal, orang Baghdad. Ini orang yang paling bertakwa, ini orang paling faham ilmu agama. Gitu. Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Udah ya? Ya udah, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai belah. Udah. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.